Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Analisis di Balik Teks dengan tajuk Cepi menyoal kasus dugaan perkorupsian PDAM Tirta Darmayu. Video ini atau diskusi atau perbincangan ini diproduksi oleh Cepi dan kawan-kawan, dan jurnal PKSPD diberikan hak sepenuhnya atau diberikan izin untuk menayangkan full dari diskusi yang dipandu oleh Mas Cepi. Untuk itu selengkapnya mari kita simak berikut ini. Jadi Pak O, ada 7 pertanyaan yang memang korelasinya tadi. Iya, boleh. Awal indikasi, entah itu melalui kajian, entah itu melalui investigasi, entah melalui apa, sehingga menimbulkan satu keyakinan bahwa telah terjadi sesuatu di situ. Nah, terus tahapan melaporkan. Gitu. Jadi runtutan seperti itu aja. Jadi ya sebuah kayak cerita apa? Iya. Itu. Sini. Aus ya. Oke. Semuanya bawahnya pun bisa ngomong kok. Boleh suaranya agak keras sedikit. Sip. Kembali ya. Artinya menyampaikan yang sebelumnya sudah tersampaikan, Iya. dan bagaimana sekarang kita juga sudah berupaya keras untuk dapat menghadirkan narasumber yang tidak lepas daripada permasalahan di tubuh PDAM Indramayu. Di sini kita hadirkan Pak Oo Dialambaka sebagai Direktur Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah atau PKSPD. PKSPD. Jawa soalnya. Orang tol gitu. Angel. Ya, Pak O ini artinya kan ramai Pak O ya. Bahwa ada muncul isu bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi dilakukan di tubuh PDAM Indramayu sebesar 39 miliar, dan kebetulan info itu juga yang kami dapatkan bahwa Pak O sebagai pelapornya. Apa betul, Pak O? Iya, jadi saya sebagai pelapor, bukan aspal ya. Jadi saya pelapor asli. Walaupun asli atau palsu kan, zaman-zaman ijazah kan lagi banyak gitu. Iya. Jadi Fotokopi. ya, jadi memang saya melaporkan itu pada hari anti korupsi tanggal 9 Desember 2025. Kemudian saya pun karena melihat respon ya, kecurigaan respon itu dingin, lalu saya melaporkan juga ke Kejaksaan Tinggi Bandung, Jawa Barat ya. ya, tapi tidak langsung melalui kurir itu kan. Nah, tapi di luar dugaan, setelah sekian minggu ya, itu atau bulan kali ya, saya lupa juga. Dan saya kirim ke beberapa teman, ternyata kemudian dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Negeri Indramayu. Biasa, alasannya klasik. Yang lokus deliktinya di daerah lah, padahal kenapa kita laporkan di Kejati, itu kan ada dua hal prinsip ya. Pertama, respon Kejati yang tidak serius, kesannya ya itu 9 Desember ya. Duganya tidak serius karena saya tidak mendapatkan akses perkembangannya, sehingga saya melaporkan. Nilainya kan besar, nyaris 40 miliar gitu loh, dan itu dilakukan pada saat dirut PDAM statusnya PLT gitu loh. Gitu, bukan definitif. Oke. Lalu mengenai substansi laporan, apa objek pengadaan spesifikasi proyek senilai 39 M dan apa temuan utama yang menjadi dasar laporan pejabat PDAM Indramayu ke Kejaksaan Negeri Indramayu? Ya, jadi begini, saya secara pribadi maupun PKSPD paling tidak percaya dengan isu dan rumor.
setiap informasi itu belum dianggap data. Karena isu dan rumornya menarik, lalu PKSPD menelusuri jejak itu. Nah, setelah ditelusuri kemudian mendapatkan beberapa data yang dianggap oleh PKSPD itu valid ya, gitu loh. Misalnya dari soal 7 item itu, bagaimana kemudian juga pada saat pengkondisian fotonya juga ada tanggal, ada hari dan lain-lain. Nah, hasil kajian itulah yang kemudian kita mencoba dugaan korupsi itu dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Indramayu. Itu awalnya. Oke. Nah, untuk indikasi modus operandi secara teknis bagaimana dugaan korupsi tersebut dilakukan? Apa melalui penggelembungan harga atau markup atau spesifikasi bahan barang yang tidak sesuai atau adanya pengaturan pemenang lelang atau kolusi seperti apa, Pak? Ada 2 hal prinsip ya. Pertama, dari 7 item barang dan jasa yang ini kan termasuk juga bahan kimia ya yang kita laporkan itu ada dugaan yang signifikan soal markup daripada harga kalau disandingkan misal dengan harga sejenis, dan itu nanti urusannya ke jari pembuktiannya. Begitu juga ada pengkondisian. Nah, pengkondisian ini kemudian ada dokumen foto yang saya lampirkan. Nah, jadi konkret. Nah, satu lagi, bukan hanya pengkondisian bahwa proyek ini atau tender ini bisa terbuka untuk siapapun, bisa berkompetisi sehat. Nah, diduga itu ada tawaran transaksional yang kemudian sulit diterima logika dan akal waras. Jadi 3 hal itulah yang mendorong PKSPD untuk menguji dugaan korupsi ini apakah benar atau akan terbukti. Tetapi PKSPD saya berkeyakinan kalau kemudian Kejaksaan Negeri ini serius melakukan penyidikannya nanti, maka itu akan menjadi fakta yang tidak terbantahkan dari 3 hal itu. 3 hal itu ya. Oke. Nah, terus keterlibatan terlapor. Apa peran konkret dalam kewenangan terlapor dalam proyek ini? Artinya markup tadi ya. Yang membuat Anda meyakini bahwa beliau adalah pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan tersebut. Ya kan, satu, saya sebagai warga Indramayu, BUMD itu sahamnya adalah milik warga Indramayu, ya kan. Jadi legal standing utama saya konstitusional adalah sebagai pemegang saham. Kedua, secara konstitusi itu kemudian siapapun, termasuk di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Peran Serta Masyarakat untuk pemberantasan tindak pidana korupsi itu memang juga diperlukan. Nah, jadi atas dasar 2 hal itu kemudian saya ambil bagian di dalam gerakan moral di mana Indramayu makin hari makin rusak. BUMD, saya berkali-kali ngomong siapapun ada ruang terbuka ya, baik itu oleh Dirut PDAM, jajaran direksi, bahwa BUMD di kita itu baik itu PDAM maupun BWI, saya masih menganggap itu tong sampah dan manajemen sampah. Boleh dibantah, tetapi mari kita diskusi akademik, bantahan-bantahan itu bukan narasi, gitu loh. Baik, kalau bisa duduk sebelah sini supaya kita lebih asik. Bisa langsung bertatap. Aduh, mana pengen tatap muka ya. Masya Allah. Boleh. Nah, baik. Sekarang sedikit ditajamkan sedikit. Untuk kekuatan alat bukti, dukungan apa saja yang telah Anda serahkan ke Kejaksaan untuk meyakinkan bahwa laporan ini tidak berdasar asumsi? Ya, satu kan setiap kali laporan PKSPD pastilah memenuhi persyaratan undang-undang. Artinya minimal ada 2 alat bukti yang cukup. Alat bukti permulaan. Nah, alat bukti itu sudah disodorkan. Misalnya ada fakta bahwa dokumen 7 item itu ada. Kemudian ada pengkondisian dokumen fotonya ada, ya kan? Nah, kemudian ada bukti petunjuk. Ya kan? Nah, kita kasih bukti petunjuk keterlibatannya adalah berdasarkan banyak sumber yang harus dirahasiakan juga. Misalnya ada keterlibatan PLT saat itu dan ada kemudian pihak internal, ya kan, yang disebut-sebut dalam laporan itu MY atau ML lah, ya kan, itu orang-orang dalam. Kemudian hasil pengkondisian itu ternyata juga jatuh kepada 2 orang yang disebut-sebut dalam laporan saya adalah inisial.
inisialnya HBB dan IDN kan gitu loh. Nah, jadi tinggal mereka diperiksa saja gitu kan. Nah, kemudian proyek di lapangannya diperiksa seperti apa kan? Apakah kualitasnya memenuhi standar aturan, kemudian apakah harganya, kemudian harga pasarnya bisa dicek oleh Kejaksaan Negeri barang yang serupa. Nah, jadi sederhana kalau mau serius. Oke. Nah, sekarang ke estimasi kerugian Pak O ya. Berdasarkan hasil investigasi Pak Oo, itu kan perkiraan nilainya 39. Ya, markup ya 39. Gitu. Nah, Pagu, Pak. Itu pagu kontraknya. Katanya pagu. Oh, pagu. Nah, saya ingin jelaskan. Ya, jadi seperti apa? Ya, kalau kemudian pagu, ya PDAM boleh melakukan apologi atau bela diri bahwa itu pagu 39, sekian miliar itu, ya kan? Iya. Kalau tidak salah 39,6 6. 682 ya, tolong dikoreksi kalau salah. Nah, itu kalau dia pagu, mestinya dia merilis nilai kontrak yang kemudian tender itu pemenangnya nilainya berapa. Karena berdasarkan pengalaman PKSP di puluhan tahun itu yang risetnya dilakukan pada tender terbuka maupun tertutup, tidak mungkin selisih harganya itu pagu dengan nilai kontrak yang real itu kemudian miliar-miliar. Paling juga antara 100 juta, 200 juta. Nah, belum lagi persoalan misalnya karena markup kan. Udah ada transaksi, misal dugaan transaksi jual belinya kan di atas 10%. Nah, beberapa informasi ada ngomong, nah ini juga tugas Kejari. Boleh juga dibantah oleh yang sekarang Dirtek, ya kan? Nah, boleh juga dibantah bahwa itu tidak benar. Misalnya transaksional proyeknya antara 10 sampai 15. Nah, Kejari nanti di sini kan. Nah, sehingga kerugian negaranya berapa yang berhak menghitung kerugian negara kan adalah BPKP atau BPK, dua badan itu. Nah, jadi kalau kita asumsikan dengan markup saja, misalnya markupnya sekitar 10%, kemudian dugaan transaksionalnya 10 sampai 15% sudah bisa dihitung kerugian negaranya kan. Belum dari sisi kerugian nilai ekonomis, karena misalnya di bawah standar sehingga harusnya barangnya itu umur ekonominya 20 tahun menjadi 5 tahun. Artinya berdampak ke pelayanan kepada masyarakat. Oh iya, jelas. Berarti secara tidak langsung juga konsumen ataupun pelanggan PDAM terdampak secara kerugian ini, kualitas. Dampak tidak langsungnya ada, karena begini, ketika kemudian beberapa peralatan ini di bawah standar, ya misalnya pipa dan lain-lain, umur ekonomisnya kan jadi tidak panjang. Lalu ketika baru sekian tahun, maka kemudian ini harus diganti. Nah, ini kan ada cost yang lebih besar. Nah, dampaknya ketika ini kemudian dilakukan ini, Masyarakat Indramayu juga terkena. Misalnya soal produksi air yang terhambat dan lain-lain. Nah, jadi Kejari saya minta keseriusannya adalah kalau mau membongkar serius, itu bagian akuntansi harus diperiksa serius, karena dari data akuntansi itulah yang paling gampang itu, karena saya punya empirik panjang di bidang akuntansi gitu loh. Baik, oke. Sejauh mana tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Indramayu setelah laporan resmi masuk dan sudah ada langkah progresif apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan? Nah, ini yang membuat saya kecewa ya, karena beberapa teman wartawan yang pernah mengkonfirmasi bahwa sekitar bulan Januari ya, bahwa PKSPD akan diberikan pemberitahuan perkembangan kasus. Sampai hari ini tidak pernah ada, dan saya tidak punya akses. Kalau dulu zamannya Kajarinya Pak Husni, kita bisa ketemu dengan Kasih Intel, bisa duduk bersama, Kasih Pinsus bisa, dengan Kajari bisa. Nah, sekarang saya tidak bisa. Misalnya kan, saya juga kalau punya nomornya Kasih Intel, ya kan, saya juga ingin mengirim ya ke kontak dengan dia. Kita ingin ketemu bagaimana perkembangannya. Nah, kita tidak punya akses di situ. Harusnya pelapor kan diberikan akses yang seluas-luasnya terhadap perkembangan itu. Konstitusi loh, undang-undang, regulasi yang ngomong, bukan ngomong saya kan. Iya. Hak konstitusional saya sementara ini tidak dipenuhi oleh Kejaksaan Negeri, dan itu melanggar HAM juga, itu ada pasalnya. Artinya harus transparansi dan independen ya. Kalau dia Kejaksaan Negeri itu merasa bahwa akuntabel, ya kan harus transparan. Gitu loh. Nah, sekarang kan banyak kasus yang dilaporkan sampai hari ini belum juga menggeliat. Salah satu contoh misalnya
kok kasus Dik sudah digeledah, yang kena hanya operator. Itu aja sudah kelihatan, yang lain-lainnya belum disentuh kan gitu loh. Gitu aja. Baik, Pak O, ini Tidak ada serius. pertanyaan publik yang saya menilainya menggelitik, geli-geli asik. Ya. Mengenai pelaporan Pak O, apakah ada tendensi berkaitan dengan politik atau ada unsur sentimental dari persaingan internal di PDAM? Ya, kalau saya boleh pinjam istilah politik itu, saya sebenarnya termasuk kalau prime-nya negara adalah negara non-blok. Jadi tidak punya kepentingan terhadap siapapun rejim yang berkuasa, ya kan? Baik. Gitu loh. Jadi tidak punya kepentingan terhadap rejim Luki, apalagi Luki di mata saya itu juga bobrok, itu kan bukan memperbaiki, bukan beberes, tapi malah merusak. Dan tidak ada kaitannya juga dengan orang-orang di dalam PDAM itu sendiri, gitu loh. Oke. Nah, tinggal PDAM bisakah sampai dengan dirut sekarang jajaran ada Dewas ya kan, ada jajaran direksi baru, ada Dirum ya kan, silakan bantah kritik saya bahwa PDAM itu termasuk BWI masih menjadi tong sampah dan manajemen sampah. Ayo kita buka-bukaan gitu loh, secara akademis kan gitu loh. Ya saya tunjukkan kalau dia tidak tahu kan. Nah, lalu apakah dia mau memperbaiki? Ya terserah di situ. Tapi kalau saya jadi bupati sudah saya copot itu. Loh, sekarang pemegang saham tidak bisa mengakses bagaimana kegiatan PDAM. Harusnya kan setiap bulan, paling lambat tanggal 10, pemegang saham itu kan diberi hak untuk mengakses neraca. Sekarang neraca tidak bisa. Minta di PDAM tidak bisa, di DPR yang sudah dikasih juga ngomongnya tidak pernah dikasih. Begitu juga BWI, begitu juga yang KPM ini bupati. Ini kan bupatinya tanda kutip karwek. Mestinya dia di ultimatum sekendak sendiri gitu loh. Kita jangan diperlebar area itu, lebih ke substansinya aja. Ya. Barangkali ada info yang bisa disampaikan ya berdasarkan selentingan atau misalkan bocoran informasi seperti barangkali Kang Mas Pak Mas punya bocoran rembesan. Ya, alhamdulillah beberapa hari yang lalu Kang Cep, saya dapat informasi terkait kasus yang termasuk saya juga, betul Kang O, saya kawal juga ya terkait aduan Kang O ini. Kasus yang mana nih? Ya ini yang 39 miliar ini yang dilaporkan Pak O. dari Kejati sampai ke Kejari juga, dan akhirnya dapat bocoran ada 3 pejabat PDAM Indramayu yang sudah diminta keterangan. Sudah dipanggil ya? Ya, laporan Kang O ini. Nah, makanya sih cuma tetap saya masih ini sementara pelapornya sendiri kan sampai hari ini pun belum pernah dapat informasi perkembangan kasus seperti apa. Makanya segini Kang O, untuk meminta mereka memberikan penjelasan yang konkret, apalagi saya terang Kang O, saya salah satu orang yang ditekan, bukan ditekan ya, ada intervensi lah terkait podcast yang kemarin ya, oleh satu pejabat itu dari PDAM ini. Makanya ini suatu tantangan nih Kang O. Tantangan, ya udahlah kita buka pure ya. Kita desak Kejari juga untuk membuka sebenarnya seperti apa sih kasus ini, perjalanan seperti apa. Kira-kira mungkin saya udah tukang demo nih Kang O ya. Kalau Kang O setuju dan Indra Iwin juga, kami rencananya minggu depan mau sambangi Kejari rame-rame untuk minta kejelasan kasus ini. Kasus yang pengaduan Kang O yang pagunya 39,6 miliar ya. Nah, ya kemarin saya diinformasi, kok itu pagu kenapa jadi tuntutan? Ya saya nggak tahu. Dari pagu itu mungkin ada beberapa yang dianggap mungkin diduga ya kan. Cuma saya males membalasnya. Ya udahlah biarkan aja, biarlah kejaksaan yang kewenangan beliau. Nah, kita cuma menyampaikan ke publik bahwa ini loh ada aduan yang selama ini dari tanggal 9 ya 9 Desember tahun lalu, belum ada kejelasan prosesnya seperti apa. Dan saya baru dapat beberapa hari yang lalu ada informasi emang yang masuk ke saya 3 orang
baru diperiksa, diminta keterangan terkait ini. Gitu Kang Oo. Baguslah, ya, Hmm. saya sepakat teman-teman yang membantu, saya mengucapkan terima Hmm. kasih. Ya kan, kemudian kalau kemudian kita datang beramai-ramai untuk memperjelas masalah itu, saya siap Oke, sedia, siap. ya kan? Wah, seneng nih. Ya, Siap. jadi tidak ada kemudian saya tidak ambil bagian, harus bertanggung jawab pada itu kan. Nah, tapi yang menarik tadi kalau dia merasa bahwa sudah transparan, kemudian tidak ada dugaan perkorupsian, kenapa harus melakukan tekanan atau tanda kutip intimidasi ke Mas D, ya kan? Itu menunjukkan kalau kemudian pendekatan teori sosiologi kekuasaan bahwa di situ ada permainan, ada kemudian dugaan perkorupsian terjadi. Kalau kemudian dia merasa bahwa itu pagu, tidak ada ini, kenapa harus kemudian mengintimidasi? Sewot. Ya kan gitu loh, atau harus ngomong lain-lain. Nah, jadi itu menunjukkan buat saya bahwa kasus ini tidak bisa dibantah lagi bahwa dugaan itu akan menjadi nyata kalau kemudian Kejari serius melakukan penyelidikannya gitu loh. Ya kelihatannya kalau serius itu kalau didesak melalui demo baru serius mereka Oh nih gitu, kayaknya. ya. Kayaknya mungkin gitu Kejari nih. Ya Beda tapi kan tupoksinya kan Kejari itu kan penegakan terhadap soal hukum, termasuk juga mengemban tugas yang berat pemberantasan korupsi di Indonesia dan di Indramayu itu kan perkorupsian itu kan begitu semarak, merajalela, ya kan? Nah, kalau Kejari kemudian juga tidak ambil bagian atau pangku tangan, lalu ke siapa lagi? Nah, ini Nah, makanya. itu problemnya kan. Jadi sebenarnya ini problem Kejari yang kita anggap bersama korban sama-sama nih. Kebetulan saya juga sama Bang Cecep sama Mang Agus ya. Ada pengaduan juga. Yang sampai hari ini pun kami belum jelas. Belum juga. Nah, itu makanya banyak belum kasus-kasus yang dulu nih. Iya. Yang ini yang besar aja, ini kan paling besar nih. Iya. Dibanding dulu kasus BWI soal bansos itu, Iya. kasus mangrove ya kan, cuma Mangrove. 12 sekian 13 anunya itu, ya kan. Kemudian wisata juga masih di bawah itu kan, dan lain. Ini yang paling terbesar kok. Gitu loh. Tapi agak bagus Bang. Kalau tadi PKBM kok bisa sampai jadi tersangka ya, sampai itu berkali. Oke, kita itu sudah berjalan ya. Siap. Nah, sekarang gini, untuk closing statement Pak O seperti apa supaya publik juga mengetahui, teman-teman dari APH juga mengetahui seperti apa untuk closingnya. Ya. Saya minta Kejaksaan Negeri Indramayu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pemberantasan korupsi di Indramayu. Kalaupun kemudian ini dalam waktu 2-3 bulan ini kemudian juga responnya tetap jalan di tempat, saya minta juga Jamwas, Kejaksaan Agung, untuk memutasi atau mengirim para pejabat yang punya idealisme, punya kejujuran, punya integritas ke Indramayu. Karena Indramayu marak perkorupsiannya, tidak bisa dikendalikan. Jadi kita anggap bahwa paket ini misalnya ini kalau tidak jalan ya itu 39 saya tidak jalan, belum yang lain-lainnya. Jadi saya minta Kejaksaan Agung dan Jamwas segera menarik Kajari, kasih intel dan kasih pitsus, kemudian mengirim orang yang punya idealisme, yang punya semangat serius untuk kemudian pemberantasan korupsi, itu saja supaya jelas gitu. Atau mungkin gini Chef. Apa tambahan? Ini kan mendirikan nih tukang beca. Biar agak bukan heboh ya. Kita bawa Kang Oo ketika emang bertiter nih Kejarinya. Kita naik beca ke Jakarta, ke Jagung, bawa Kang Oo. Ngomong dirga. Pakai gerakan yang itu bisa 3 hari kalau naik beca. Iya. Belum nanti disuruh kereta, disuruh ini bis malam. Gitu lah. Oke. Gitu lah. Jadi itulah dia bincang diskusi publik, obrolan publik yang mana kita coba menepati janji untuk dapat menghadirkan narasumber sebagai pelapor di dalam kasus dugaan korupsi 39 miliar di tubuh PDAM Indramayu. Seperti apa? Bagaimana? Kita akan terus bersuara apa yang mesti disuarakan. Terima kasih. Udah. Yang terakhir di samping Kejagung tadi untuk menarik kalau tidak jalan proses jalan tempat, maka saya minta KPK untuk melaksanakan atau tanggung jawabnya supervisi terhadap kasus yang PKSP dilaporkan karena tembusannya ke KPK. Jadi tidak ada alasan KPK untuk tidak melakukan teguran, tidak memantau proses
hukum yang terjadi di Kejaksaan Negeri Indramayu. Nah, jangan sampai KPK mempunyai kebiasaan dulu hanya memberikan surat teguran atau mempertanyakan prosesnya, supervisi itu, lalu tidak dipantau proses penanganannya. Dan sekarang PKSPD meminta kepada KPK secara serius untuk melakukan tanggung jawab supervisinya karena tembusannya di KPK. Terima kasih. Terima kasih kita semua telah menyimak diskusi yang dipandu oleh Mas Cepi menyoal kasus perkorupsian di PDAM yang sampai hari ini masih jalan di tempat atau masih dalam pengawalan PKSPD dan kawan-kawan. Atas perhatiannya terhadap kasus ini, Jurnal PKSPD atau keluarga besar PKSPD atau PKSPD mengucapkan selamat buat teman-teman yang masih mau mengawal kasus dugaan perkorupsian di PDAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.